siksaan Abu Lahab diringankan karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Rabiul Awal adalah bulan yang dinanti-nantikan para pencinta Nabi Muhammad. Sebab pada bulan inilah sang pembawa cahaya dilahirkan ke dunia. Setiap bulan Rabiul Awal kita sering mendengar kisah ini disampaikan di berbagai majelis dan perayaan Maulid Nabi. Kisah ini menceritakan siksaan Abu Lahab yang diringankan Allah sebab kegembiraannya dengan kelahiran Nabi. Para ulama menyebutkan kisah ini dalam kitab-kitab hadits. Dikisahkan, Abu Lahab pernah memerdekakan budaknya Suwaibah ketika ia menyampaikan berita kelahiran Nabi. Sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melihat Abu Lahab dalam mimpinya setelah wafatnya Abu Lahab. Dalam mimpinya, Ibnu Abbas menanyakan kepada Abu Lahab tentang keadaannya, maka Abu Lahab menjawab, "Setelah aku wafat, aku tidak melihat akan adanya suatu kebaikan yang menghampiriku kecuali aku diberi minum dan diringankan siksaku setiap malam Senin, sebab aku memerdekakan budakku Suwaibah." Sumber kisah yang menerangkan diringankannya siksa Abu Lahab adalah hadits berikut. Berkata Urwah, Suwaibah adalah bekas budak Abu Lahab, pada waktu itu Abu Lahab membebaskannya, lalu Suwaibah pun menyusui Nabi. Ketika Abu Lahab meninggal, ia pun diperlihatkan kepada sebagian keluarganya di alam mimpi dengan keadaan yang memprihatinkan. Sang kerabat berkata padanya, "Apa yang telah kamu dapatkan?" Abu Lahab berkata, "Setelah kalian, aku belum pernah mendapati sesuatu nikmat pun, kecuali aku diberi minum lantaran memerdekakan Suwaibah." Hadits di atas diriwayatkan banyak dari para ulama hadits dan ulama sejarah, di antaranya 1. Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. 2. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Barinya. 3. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab Sirah An-Nabawiyahnya. 4. Al-Hafiz Al-Bagawi dalam kitab Syarah Sunnahnya. 5. Al-Hafiz Al-Baihaqi dalam kitab Dalailnya. Para ulama yang meriwayatkan hadits tersebut adalah ulama pembesar hadits dan sudah sampai derajat Al-Hafiz, yaitu ulama yang hafal 100.000 hadits sanad dan matannya. Bagaimanakah status hadits tersebut? Status hadits itu adalah hadits mursal yang diterima, sebab beberapa alasan, di antaranya. 1. Imam Al-Bukhari meriwayatkannya. 2. Para ulama yang bergelar Al-Hafiz berpegang dengan hadits tersebut. 3. Hadits tersebut menerangkan kisah dan kelebihan-kelebihan, bukan masalah halal dan haram. Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayahnya berkata, diringankannya siksaan Abu Lahab adalah berupa balasan dari rasa gembiranya ia ketika Nabi dilahirkan kemudian ia memerdekakan budaknya Suwaibah. Imam Al-Hafiz Abdurrahman As-Syaibani dalam kitab sirahnya berkata, diringankannya siksaan Abu Lahab hanyalah sebab kemuliaan Nabi Muhammad. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Barinya berkata, hasil dari perkara ini adalah keringanan siksaan Abu Lahab merupakan suatu balasan baik atas kebaikan yang ia lakukan, yaitu gembiranya ia ketika Nabi dilahirkan kemudian ia memerdekakan budaknya Suwaibah. Kisah tersebut adalah suatu kisah yang sudah masyhur dalam kitab-kitab hadits dan sejarah dan kisah tersebut disampaikan juga oleh para Al-Hafiz yang dipercaya dan diperpegangi. Kisah ini disampaikan sang imam hadits yaitu Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, di mana kitab itu disepakati tentang keagungannya dan hadits-hadits musrasalnya tidak keluar dari daerah makbul diterima. Apabila Abu Lahab yang merupakan seorang kafir yang jelas dalam Al-Quran dijelaskan masuk neraka, ia mendapat balasan baik sebab bergimbaranya dengan kelahiran Nabi, lantas bagaimana dengan muslim yang bertauhid bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad? Semoga kisah ini dapat menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kita tidak terhalang mendapat berkah dari merayakan kelahiran Nabi yang mulia. Amin. Referensi: 1. Kitab Fath al-Bari karya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. 2. Kitab Hail Al-Ihtifal Bizikro Al-Maulid An-Nabawi Asy Syarif karya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. 3. Kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah karya Al-Hafiz Ibnu Katsir. 4. Kitab Sahih Al-Bukhari karya Imam Al-Bukhari. 5. Kitab Mafa'ohim Yajibu Antusyohah karya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Wallahu alam. Perbanyaklah solawat di bulan kelahiran Nabi Muhammad.